Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Aku Madu, chapter 52. Jagain Clarissa. Fatih terbangun saat mendengar suara istrinya yang berasal dari dalam kamar mandi. Dengan cepat Fatih berlari ke kamar mandi untuk mengecek istrinya. "Sayang, kenapa?" ucapnya berdiri di belakang istrinya. "Risa mual bang," ucap Clarissa setelah puas mengeluarkan isi dalam perutnya. Fatih mengusap punggung istrinya. "Sekarang apa masih mual?" ucapnya. Clarissa hanya menganggukkan kepalanya dan kemudian mengeluarkan apa yang dimakannya semalam. Clarissa memegang tangan suaminya saat ia merasa tubuhnya begitu sangat lemas. "Kita ke kamar," ucap Fatir. Clarissa menggelengkan kepalanya. "Masih mau keluar bang?" ucap Clarissa kembali mengeluarkan isi perutnya. Fatir sangat kasihan pada istrinya. Tidak ada yang bisa dilakukannya selain mengusap-usap punggung istrinya. "Gimana? Apa sudah kurang?" ucapnya saat memandang wajah istrinya sudah terlihat begitu sangat pucat dan lemas. Clarissa hanya menganggukkan kepalanya setelah puas mulai isi perutnya hingga tidak ada sisa. Fatir menggendong istrinya dan mendaratkan tubuh istrinya di atas tempat tidur. "Adek mau apa? Abang ambilin," ucapnya. "Risa lemas, Risa baring-baring dulu," ucapnya dengan nada suara terdengar sangat lemah. Fatir mengusap kepala istrinya. Kehamilan istrinya tergolong berbeda dari kehamilan istri pertamanya, di mana Farah saat hamil banyak makan dan juga tidak mengalami namanya morning sickness. Fatir sangat mencemaskan istrinya. "Sudah makannya susah, terus dikeluarin lagi," ucapnya mengusap keringat istrinya. Clarissa hanya memejamkan matanya tanpa menjawab ucapan suaminya. Tubuhnya terasa begitu amat lemah. Kepala juga terasa sangat pusing, sehingga Clarissa tertidur setelah puas mengeluarkan apa yang dimakannya semalam. "Sarapan ya," ucap Fatir duduk di tepi tempat tidur. Clarissa menganggukkan kepalanya. "Sarapan bubur ayam mau," ucap Fatir. "Mau," jawab Clarissa. Clarissa begitu sangat tidak berselera untuk makan. Namun, mengingat kondisinya sekarang sedang hamil, Clarissa tetap memaksakan dirinya untuk makan. Clarissa berusaha menelan bubur ayam yang diberikan oleh suaminya. Clarissa menutup mulutnya ketika merasa mual. "Kenapa sayang?" ucap Fatir. "Risa mual bang," ucapnya berusaha dengan cepat turun dari atas tempat tidur. Clarissa menutup mulutnya saat sesuatu ingin menyembur dari dalam mulutnya tersebut. Fatir memegang pinggang istrinya ketika istrinya akan berjalan ke kamar mandi. Fatir mengusap-usap punggung istrinya ketika istrinya mengeluarkan apa yang tadi dimakannya. Sebenarnya tidak ada yang bisa dikeluarkan oleh istrinya kecuali air. "Risa beneran gak bisa makan, Risa mual," ucapnya. "Ya udah, gak usah makan. Nanti kita ke dokter ya," ucap Fatir. Clarissa menganggukkan kepalanya ketika suaminya menggendongnya. Fatir mendaratkan tubuh istrinya di atas tempat tidur. Fatir buka pintu kamarnya ketika mendengar suara ketukan pintu dari mamanya. "Gimana buburnya? Udah dimakan?" tanya Haryati yang masuk ke dalam kamar. "Enggak ma, baru makan dikit udah muntah lagi," ucap Fatir yang memandang istrinya yang sedang berbaring di atas tempat tidur dengan wajah yang begitu sangat pucat. "Mama udah telepon dokter Nia mengenai kondisi Clarissa." "Katanya gimana?" tanya Fatir. "Jam 10 ini Mama minta untuk kontrol Clarissa," ucapnya. "Kemarin Farah tidak seperti ini," ucap Fatir sangat mengecilkan suaranya agar Clarissa tidak mendengar apa yang diucapkannya. "Bawaan itu beda-beda," ucap Haryati. "Terus sekarang gimana?
nggak mau makan apa-apa, ucap Fatir. Kasih minum aja dulu, kasih susu biar ada tenaga, ucap Haryati. Fatir menganggukkan kepalanya. Adek, minum susu dulu ya, ucapnya. Clarissa hanya menganggukkan kepalanya. Mau pakai baju yang mana? Abang ambilkan, ucap Fatir yang tersenyum memandang istrinya. Terserah aja, yang penting ambil di bagian yang paling enak diambil, ucapnya. Fatir mengusap kepala istrinya. Pria berwajah tampan itu kemudian mencium bibir istrinya dengan sangat lembut. Harus kuat ya sayang, ucapnya berusaha memberikan semangat untuk istrinya. Clarissa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Pakai yang ini mau, ucapnya membawakan tas berlengan pendek dengan panjang selutut. Mau, jawab Clarissa menang dress warna merah yang diberikan oleh suaminya. Apa mau abang bantu pasangkan, ucap Fatir. Risa pasang sendiri aja, nanti abang gak tahan, ucapnya. Fatir tertawa mendengar ucapan istrinya. Sudah pinter ya ngetawain abang sekarang, ucapnya. Clarissa hanya tersenyum menatap wajah suaminya tersebut. Lihat istri kayak gini, siapa yang tega minta itu, ucapnya. Makanya Risa gak mau mancing, ucap Clarissa tersenyum menatap wajah suaminya. Lemes-lemes gini bisa ngetawain abang, semangat ya, ucap Fatir kemudian mencium bibir istrinya. Ciumnya jangan lama-lama, nanti abang minta yang lain, ucapnya. Fatir menganggukkan kepalanya. Udah, cepat pasang bajunya, lama-lama liatin pakai handuk ini nanti hilang kendali, ucapnya yang memandang istrinya yang sedang memakai handuk. Iya, jawab Clarissa yang kemudian memasang bajunya. Jadi Clarissanya nggak bisa makan apa-apa ya saat ini, ucap dokter Nia yang menang Clarissa yang sedang berbaring di atas tempat tidur pasiennya. Iya dok, kalau makan mual, jangankan mau makan, cium baunya aja sebenarnya udah nggak tahan, ucapnya. Saya akan coba periksa dulu ya, ucapnya. Clarissa menganggukkan kepalanya. Clarissa meremas tangan suaminya ketika dokter wanita yang berusia 40 tahun itu memeriksa bagian perutnya dengan menggerak-gerakkan alat yang dipasangkan di perut pasiennya. Clarissa begitu sangat mencemaskan kandungannya saat ini. Saat ini, kondisi janin masih dalam keadaan baik. Hanya saja kehamilannya baru masuki minggu keempat, jadi masih sangat kecil sekali dan juga rawan. Ditambah lagi kondisi ibunya yang begitu sangat lemah. Jadi saya sarankan agar pasien dirawat inap, ucapnya. Clarissa memandang suaminya. Baru aja Risa sembuh bang, ucapnya. Fatir menatap istrinya dengan tatapan penuh rasa kasihan. Sebenarnya dia juga tidak tega bila istrinya melewati masa kehamilan yang seperti ini. Iya sayang, tapi kalau emang harus dirawat, abang rasa nggak apa-apa demi adik dan juga anak kita, ucapnya. Apa Risa boleh dirawat di rumah aja kayak kemarin, pintanya. Fatir memandang dokter Nia. Saya minta dirawat di rumah saja, bagaimana dok, ucapnya. Tidak apa-apa Pak Fatir, saya akan mengontrol di sana dan berikan obat sesuai dengan dosis yang saya kasih. Dan setiap sore saya akan visit pasien langsung ke rumah, ucapnya. Terima kasih ya dok, ucap Fatir. Rawatnya di rumah, ucap Fatir sambil tersenyum memandang istrinya. Iya bang, jawab Clarissa yang harus pasrah demi bayinya. Tapi nggak lama kan dok, tanya Clarissa. Lama atau tidaknya itu tergantung nanti, bisa melewati fase morning sickness berapa lama. Terkadang ada yang hanya melewati beberapa minggu, namun juga ada yang sampai 3 bulan pertama, ucapnya. Gak usah dipikirin itu, kita jalani aja dulu, ucap Fatir. Iya, jawab Clarissa dengan nada suara yang begitu sangat lemah. Clarissa berbaring di atas tempat tidur dengan tubuh yang terasa begitu sangat lemas.
Clarissa menang suaminya yang mengangkat sambungan telepon. "Sebentar ya, Dek," ucap Fatir yang mencium kening istrinya dan kemudian keluar dari dalam kamarnya. "Halo," ucap Fatir yang menjawab panggilan telepon tersebut. "Halo Mas, Mas lagi apa?" tanya Farah yang menghubunginya. "Lagi di rumah," jawab Fatir. "Mas kapan pulang?" tanya Farah. "Sekarang belum bisa pulang, soalnya Clarissa lagi hamil muda. Lagi pula hamilnya lebih berat daripada yang kamu lewatin," ucapnya. Farah diam ketika mendengar jawaban suaminya. "Apa mau anak-anak dianterin ke sana?" tanya Fatir. "Nggak usah Mas, biar aja dia di sana sama oma dan opanya. Lagian juga di sini, aku kan di rumahnya paling sebentar. Kalau syuting, kadang pulangnya juga malam," ucap Farah. Fatir diam ketika mendengar jawaban istrinya. Istrinya tidak pernah menanyakan kabar anak-anak mereka. "Apa kamu sekarang jadwal syutingnya udah nggak ada?" tanya Fatir. "Padat Mas, cuma ini kan hari Minggu. Bila seandainya Mas ingin ke rumah, aku nggak syuting," ucapnya. "Aku belum bisa pulang, aku masih harus jagain Clarissa di sini," ucap Fatir. "Tapi aku juga istri kamu Mas, aku juga rindu sama kamu," ucap Farah. "Iya, tema di sini jagain Clarissa. Jadi nanti bila kondisi sudah mulai sehat, Mas akan pulang ya," ucap Fatir. "Iya Mas, enggak apa. Salam ya untuk Clarissa," ucap Farah sambil meremas tangannya. "Iya, kamu jangan kecapean ya kalau lagi syuting. Ingat waktu istirahat," ucap Fatir. "Iya Mas," jawab Farah. "Ya sudah, assalamualaikum," ucap Fatir. "Waalaikumsalam," jawab Farah memutuskan sambungan teleponnya. Chapter 53. Selera makan. "Sayang, makan ya," ucap Fatir duduk di atas tempat tidur sambil memegang piring yang berisi sayur dan juga ayam bakar. Clarissa diam memandangnya. "Harus dicoba sayang, ada yang nggak boleh nggak makan sama sekali. Siapa tahu aja yang dimakan sekarang nggak dikeluarkan lagi," ucap Fatir penuh harap. Fatir itu sangat mencemaskan istrinya yang tidak bisa makan sama sekali. Bahkan terkadang air yang diminumnya pun dikeluarkannya lagi. Istri saat ini dalam kondisi perawatan dokter. Clarissa menganggukkan kepalanya. Clarissa makan nasi yang disuapkan oleh suaminya. Clarissa menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Ketika rasa mual itu kembali mengaduk-aduk isi perutnya. "Kenapa sayang?" tanya Fatir. "Risa mual," ucapnya. Fatir membantu istrinya ketika istrinya akan beranjak dari tempat tidur. Fatir memegang pinggang istrinya dan bantu istrinya untuk ke kamar mandi. Fatir begitu sangat tidak tega saat melihat kondisi istrinya yang sangat lemas. Bahkan makan yang sedikit tadi dimakannya sekarang harus dikeluarkannya kembali. Fatir tidak ada henti-hentinya mengusap punggung istrinya saat istrinya mengeluarkan apa yang sudah dimakannya. Clarissa mengeluarkan semua yang dimakannya hingga air matanya keluar. "Apa sudah selesai?" tanya Fatir yang mengusap air mata istrinya. Clarissa menganggukkan kepalanya dengan wajah yang pucat dan keringat yang bercucuran di keningnya. "Risa benar-benar gak bisa makan sekarang bang," ucapnya dengan nada suara yang terdengar sangat lemah. "Maafin abang ya sayang, abang cuma berharap kalau adek makan. Sekarang enggak dikeluarin lagi. Abang cemas lihat adek kayak gini," ucapnya. Clarissa menganggukkan kepalanya. "Iya," ucapnya. "Pegangin sayang," ucap Fatir yang minta agar istrinya megang kantong infus. Clarissa megang kantong infus yang diberikan oleh suaminya. Clarissa hanya menjamkan matanya ketika suaminya mengangkat tubuhnya. Clarissa merasakan suaminya mendaratkan tubuhnya di atas tempat tidur. Fatir sudah tidak bisa berkata apa-apa. Ia menatap sayu istrinya. Melihat kondisi istrinya seperti ini, pria itu merasa sangat tidak tega.
Fatir berbaring di sebelah istrinya, lalu mencium-cium punggung tangan istrinya. "Abang belum makan, Dek," ucapnya. "Ya sudah, makan. Makan di sini atau di meja makan?" ucap Clarissa yang memandang suaminya. "Makan di sini aja, Dek. Lihat bentuknya enak," ucap Fatir. "Ya sudah, makan aja," ucap Clarissa. "Makasih ya, Dek," ucap Fatir yang menggigit tangan istrinya. "Abang," ucap Clarissa. "Tapi tadi disuruh," ucap Fatir yang kembali menggigit tangan istrinya. "Risa kirain mau makan nasi," ucapnya menarik tangannya. "Ini lebih enak dari ayam," ucap Fatir. "Nggak mau, nanti Risa kena virus," ucapnya. "Abang sudah bebas virus, Dek. Abang sudah divaksin," ucapnya berusaha menggigit tangan istrinya. "Abang, Risa nggak mau," ucap Clarissa. "Kalau gitu, abang cium bibir aja," ucapnya berada di atas istrinya. "Nifus Risa hati-hati ya, Bang," ucap Clarissa. "Iya sayang," jawab Fatir. Clarissa meletakkan sebelah tangannya yang tidak berimpus di leher suaminya. Clarissa menjaga matanya saat suaminya mencium lembut bibirnya. Clarissa sudah mulai terbiasa dengan lidah yang morok-morok isi mulutnya. Walaupun Clarissa tidak pandai memelasnya, namun ia tetap berusaha mengimbangi ciuman yang diberikan oleh suaminya. Fatir melepaskan ketan bibirnya di saat istrinya sudah kesulitan bernafas. Fatir tersenyum menunggu wajah istrinya yang saat ini sedang sibuk menghirup oksigen sebanyak-banyaknya. "Jadi bangun sayang," ucapnya. Clarissa diam menang suaminya. Ucapan suaminya membuat dia tidak tega. "Apa boleh?" ucapnya. Fatir menggelengkan kepalanya. "Enggak boleh sayang," jawabnya. "Maaf ya Risa ya, Bang. Kalau si Risa yang kayak gini, kita nggak bisa lagi ngelakuin itu," ucapnya. "Lakuin apa?" tanya Fatir tersenyum tipis memandang wajah istrinya. "Ngelakuin itu, Bang," jawabnya. "Iya, itu apa?" tanya Fatir berbisik di telinga istrinya. "Yang waktu itu kita baru selesai nikah," ucap Clarissa yang sudah mulai kesal. "Apa itu?" tanyanya. "Abang jangan pura-pura nggak tahu," ucap Clarissa yang mencubit pinggang suaminya. Fatir tertawa saat istrinya mencubitnya. "Ternyata tangan istri abang udah lincah ya," ucapnya. Clarissa diam ketika tangan suaminya memegang tangannya. Clarissa hanya memandang wajah suaminya. "Enggak apa-apa, kepada kuat kasih abang double," ucapnya. Clarissa tersenyum dan melingkarkan tangannya di pinggang suaminya. "Jadi, kapan baru mau makan?" tanya Fatir. Clarissa menggelengkan kepalanya. "Risa sudah pengen makan nasi, udah rindu," ucapnya. "Apa sekarang mau makan? Kita coba ya, abang ambilin. Siapa tahu nggak keluar," ucapnya. Clarissa menganggukkan kepalanya. "Boleh juga," ucap Clarissa yang begitu sangat pengen makan nasi pakai sayur asem. "Risa mau nasi pakai sayur asem," jawabnya. "Tambahan yang lain mau apa?" tanya Fatir. "Telur dadar aja," jawabnya. Fatir tersenyum ketika mendengar jawaban istrinya. Istrinya tidak meminta yang lain-lain, hanya nasi dengan sayur asem dan juga telur dadar. "Abang minta anterin semua pelayan ya," ucapnya. Clarissa diam dan kemudian menganggukkan kepalanya. "Kenapa?" tanya Fatir. "Enggak apa-apa, tapi saya pengen lihat langsung," ucapnya. "Dan apa?" tanya Fatir. "Dan pelayan memasak," ucap Clarissa. "Ya udah, ayo kita ke dapur." "Iya," jawab Clarissa. Clarissa duduk di meja makan yang ada di dapur.
Clarissa memandang pelayan yang masak sayur asam dan juga membuatkan telur dadar untuknya. Sambal terasi dan kerupuk juga ya, Bi, ucapnya. Pelayan itu menganggukkan kepalanya. Baik, Nyonya Muda, jawabnya. Kenapa harus liatin masaknya? Ucap Fatir yang mengusap rambut pendek istrinya. Sebenarnya, Risa malah pengen berdiri di sana liatin masak. Risa lebih senang kalau lihat langsung seperti itu. Dan orang yang sedang masak buat Risa semakin gak sabar mau makan, ucapnya. Nggak usah ya sayang, kita duduk aja di sini. Soalnya adek masih lemas, ucap Fatir. Iya, ucap Clarissa duduk di meja makan tersebut sambil memandang pelayan yang membuatkannya makanannya. Kenapa mintanya cuma telur dadar? Apa nggak mau pakai ayam goreng? Tanya Fatir. Sepertinya Risa juga pengen makan ayam goreng, jawabnya. Fatir minta kepada pelayannya untuk menyiapkan ayam goreng. Melihat cara pelayan itu memasak, Clarissa tidak sanggup menahan keinginannya untuk cepat menyantap apa yang akan disajikan oleh pelayan tersebut. Berulang kali Clarissa menelan air ludahnya ketika mereka rasa nyimbanya sayur asam itu saat menyentuh lidahnya. Sekitar 30 menit, Clarissa duduk di meja makan sambil menunggu hidangan yang diletakkan oleh pelayan. Akhirnya pelayan menyelesaikan masaknya. Ini Nyonya Muda sudah masak, ucap pelayan tersebut yang meletakkan nasi dalam mangkok nasi dan sayur asam, telur dadar, ayam goreng, sambal terasi, dan juga kerupuk yang dimintanya. Fatir tersenyum sambil melihat istrinya yang mulai menyantap makan malamnya. Abang bantu ya, ucapnya sambil istrinya cukup kesulitan makan dengan tangan yang berinfus. Risa mau makan sendiri bang, kalau abang suapin nanti lambat, ucapnya yang masukkan nasi ke dalam mulutnya. Ada susah makannya, tangan lagi diinfus, abang bantuin, ucapnya sambil mengambil sendok dari tangan istrinya. Tapi jangan lambat-lambat, ucap Clarissa sudah membuka mulutnya. Fatir tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tapi ini masih panas, ucapnya. Udah gak panas, tadi Risa coba, ucap Clarissa. Abang tiup dulu sedikit aja, ucap Fatir memastikan nasi ada di dalam sendoknya dan masuk dalam kondisi bisa dimakan. Clarissa makan nasi yang disuapi oleh suaminya. Clarissa makan sangat banyak, seakan mengganti makanannya yang sejak kemarin. Bang, Risa udah kenyang, ucap Clarissa setelah menambah nasi sebanyak 3 kali. Fatir tersenyum memandang istrinya. Semoga aja besok makannya banyak lagi kayak gini, ucapnya. Clarissa menganggukkan kepalanya. Kalau sudah kuat makan, sebentar lagi sudah bisa lakuin itu, ucapnya yang tersenyum memandang istrinya. Clarissa menunjukkan bibirnya dan mencubit pinggang suaminya. Nanti dengar orang, ucapnya. Ya nggak apa-apa, biar aja, ucap Fatir seakan tidak ingin pedulikan hal tersebut. Bang, kita naik ke atas ya, Risa sudah ngantuk, ucapnya setelah menghabiskan begitu banyak makan malamnya. Iya, ucap Fatir yang megang tangan istrinya dan mendorong besi penyangga infus istrinya. Abang gendong aja ya, ucapnya seakan mau menaiki anak tangga. Iya, jawab Clarissa. Kantong infusnya pegang, ucap Fatir saat melepas kantong infus itu dari penyangganya. Fatir menggendong istrinya dengan menaiki anak tangga. Pria terlihat sangat berhati-hati saat menggendong istrinya naik ke atas. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.